Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, semoga kita semua dalam keadaan sehat. Kiranya Allah menyertai dan melindungi kita semua. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 5 dan 7. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, misalkan kita lumpuh total, dan tidak dapat berbuat apa-apa selain berbicara. Dan anggaplah kita mempunyai seorang teman, seorang sahabat yang kuat dan dapat diandalkan, yang berjanji untuk tinggal bersama kita dan melakukan apapun yang perlu kita lakukan. Suatu saat, bagaimana kita bisa memuliakan atau memuji teman kita itu, sahabat kita itu, jika ada seorang lain datang menemui kita sebagai tamu kita? Maukah kita memuji-muji kemurahan hati dan kekuatannya dengan kita mencoba bangun dari tempat tidur dan menggendongnya? Tentu tidak, Bapak Ibu. Kita akan berkata kepada teman kita itu, teman, tolong angkat saya, dan maukah kamu meletakkan bantal di belakang saya sehingga saya dapat melihat siapa tamu saya? Dan maukah kamu memakaikan kacamata untuk saya? Tolong carikan dong di mana kacamata saya itu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi sebenarnya tamu kita yang datang itu akan belajar dari permintaan kita bahwa kita tidak berdaya dan bahwa sahabat kita itu seorang yang kuat dan baik hati. Kita memuliakan atau memuji sahabat kita itu dengan membutuhkannya dan dengan meminta bantuannya dan mengandalkan dia sepenuhnya. Demikian seperti di dalam Yohanes pasal 15 ayat 5. Tuhan Yesus berkata, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi sebenarnya kita benar-benar lumpuh total Bapak Ibu. Tanpa Kristus kita tidak mampu melakukan kebaikan yang meninggikan dan memuliakan Kristus. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus dalam surat Roma pasal 7 ayat 18. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Tetapi Injil Yohanes pasal 15 ayat 5 juga mengatakan kepada kita Bapak Ibu, bahwa Allah memang bermaksud agar kita melakukan banyak kebaikan yang meninggikan Kristus, yaitu menghasilkan buah. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Jadi sebagai sahabat kita yang kuat dan dapat diandalkan, Tuhan Yesus telah katakan dalam Yohanes pasal 15 ayat 15, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, tetapi aku menyebut kamu sahabat. Tuhan Yesus berjanji Bapak Ibu untuk melakukan untuk kita dan melalui kita apa yang tidak dapat kita lakukan untuk diri kita sendiri. Lalu bagaimana kita memuliakan Dia Bapak Ibu saudara-saudari? Tuhan Yesus memberikan jawabannya dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Ternyata Bapak Ibu, jawabannya adalah kita harus berdoa. Kita meminta kepada Tuhan
untuk melakukan bagi kita melalui Kristus apa yang tidak dapat kita lakukan untuk diri kita sendiri, yaitu menghasilkan buah. Dan buah itu adalah doa yang dijawab atau yang dikerjakan Kristus untuk memuliakan dirinya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, analogi bertani ini menunjukkan bagaimana Tuhan dimuliakan ketika orang menjalin hubungan yang benar dengan Dia dan mulai menghasilkan banyak buah dalam hidup mereka. Ketergantungan ranting anggur terhadap pokok anggur agar menghasilkan buah merupakan analogi yang menggambarkan ketergantungan kita terhadap Kristus yang menjawab doa kita. Dia yang membuat segalanya berhasil sebagai buah yang banyak. Yohanes pasal 15 ayat 8 menyatakan hasilnya Bapak Ibu. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Jadi, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana Tuhan dimuliakan melalui doa? Doa adalah pengakuan terbuka bahwa tanpa Kristus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Dan doa adalah berpaling dari diri kita sendiri kepada Tuhan dengan keyakinan bahwa Dia akan memberikan bantuan yang kita butuhkan. Amin.